Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlul kasab, di mana ia telah menyadari sesadar-sadarnya bahwa sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang, bahwa dirinya tidak pernah ada. Dan yang ada itu sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu ini sebenarnya adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Diri kita ini tajalli bahagian daripada diri yang maha suci itu. Disinilah dikatakan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kalaulah diri kita ini adalah bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri yang maha suci, itu artinya bagi orang yang kasaf, dia tidak akan pernah tertipu memandang bentuk dan rupa akan daripada diri Tuhan itu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun wujudnya, dia mampu memandang bahwa segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Begitulah kita mesti menyikapi dan memahami serta mengimani dengan isbatul yakin. Tidak boleh kita bimbang dan ragu untuk memahami bahwa Allah itu sebenar-benarnya yang dikatakan wahdatul wujud. Allah itu yang sebenar-benarnya diri yang wujud, diri yang satu, diri yang tunggal. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada terpandang diri yang lain selain Allah, telah ada dua Tuhan di situ. Telah ada dua wujud. Padahal Allah itu cuma satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang wahdatul wujud dirinya itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Ahad itu adalah esa. Esa itu maknanya tunggal. Tunggal itu satu yang tiada berbilang. Satu yang tiada berbilang itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya dialah yang mutlak ada semata-mata. Nah, karena dia satu-satunya, dia yang mutlak ada semata-mata, maka disitulah para ulama kasaf menjelaskan bahwa dirinya itulah yang disebut wahdatul wujud. Diri satu-satunya, nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, kalau dia satu-satunya, maka jangan kita tertipu memandang segala bentuk dan rupa. Pahamilah, sadarilah bahwa segala bentuk dan rupa itu bentuk lain daripada rupa dirinya sendiri. Maka ini yang Allah jelaskan kepada kita. Fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Nah, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang itu adalah wajahku.
Karena aku cuma yang ada. Maka keadaan diriku itu bikuli syai'in muhit. Nah, keadaan diriku itu meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Sekalian alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Alam itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa Allah, wajah Allah pada segala sesuatu dan pada sekalian alam, itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, insan itulah kesempurnaan bentuk lain daripada rupa diriku itu. Maka disitulah Allah menjelaskan al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu sebenar-benarnya adalah rahasiaku. Rahasiaku itulah yang dikatakan sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Jadi kalau Allah sudah menjelaskan akan rahasia tajalli bentuk rupa dirinya yang telah sempurna pada insan, kenapa manusia tidak mampu juga memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu semata-mata? Nah, seharusnya, mestinya Bapak Ibu, semakin banyak tajalli Allah itu pada sekalian alam, pada segala sesuatu, semakin jelas, semakin nyata, semakin terang akan wujud nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Nah, tapi anehnya apa? Semakin banyak tajalli Allah itu pada segala sesuatu dan pada sekalian alam, semakin tak nampak Tuhan itu, semakin tak jelas Tuhan itu. Apa sebabnya? Karena kita sudah tertipu memandang segala bentuk dan rupa. Nah, tapi kalau kita sudah kasap, sudah menyadari sesadar-sadarnya, yang ada itu semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang Tuhannya Allah, maka disitulah kita benar-benar memahami dan menyadari bahwa segala sesuatu itulah sebenar-benarnya nyatanya akan rupa wujud diri Allah itu. Tapi siapa yang tidak mampu memandang akan nyatanya Allah itu, tidak mampu melihat akan nyatanya wujud Allah itu pada sekalian alam dan pada segala sesuatu, inilah yang Ustaz selalu katakan, apa namanya Bapak Ibu? Buto sange, benar-benar buta. Dicari juga Tuhan itu lagi, ditemui juga Tuhan itu lagi. Padahal Tuhan yang dicari dan ditemuinya itu telah nyata pada dirinya. Dirinya itulah wujud nyatanya diri Allah. Nah, maka bahasa yang mudah Bapak Ibu pahami dalam pandangan Ustadz, memahaminya bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah nyatanya diriku. Aku yang dirimu, dirimu itu rupa lain daripada diriku. Aku yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti ditanam di dalam batin kita. Ini yang mesti dijazamkan. Ini yang mesti diitikadkan. Jadi bahasa jazam, bahasa itikad, bahasa ditanamkan itu maksudnya supaya hati Bapak Ibu itu benar-benar bulat, tidak terpandang yang lain lagi melainkan hanya Dia semata-mata. Nah, bulatnya lebih bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Tidak ada bulat yang bersisi, ya. Benar-benar bulat itu yang bisa digulingkan itu dah. Hati yang telah padat, hati yang telah full, hati yang telah isbat, tidak ada yang lain melainkan hanya Dia. Dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk lain daripada rupa wajahnya sendiri. Jangan sampai terpandang yang lain. Nah, kalau terpandang yang lain selain daripada dirinya, berarti masih ada dua wujud di situ. Belum namanya kita mengesahkan Allah. Belum kita disebut namanya memurnikan
akan keesaan Allah itu. Nah, jadi memurnikan akan keesaan Allah itu maksudnya jangan terpandang diri yang lain, jangan terpandang sesuatu. Yang terpandang hanya Allah semata-mata. Kalau ada bahasa yang lain, ada bahasa sesuatu, pahamilah bahwa yang lain dan sesuatu itu adalah bentuk rupa dirinya sendiri. Memangnya ada yang lain dan sesuatu selain daripada dirinya? Kan tidak ada. Ya. Tidak ada diri yang lain, tidak ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia yang ada semata-mata. Nah, cuma dalam pemahamannya, dalam menghantarkan kajinya, selalu Ustaz antarkan dengan bahasa, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka nampak adalah sesuatu. Yang nampak itu adalah alam, yang nampak itu adalah makhluk. Karena mata yang zahir ini hanya memandang kepada bentuk dan rupa. Maka yang terpandang adalah alam dan sesuatu. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya, apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan rupa Allah itu. Nah, cuma dalam bahasa penyampaiannya, pandangan zahir nampak sesuatunya, pandangan batin tampak Allahnya. Itu memahami itu. Pandangan zahir nampak makhluknya, pandangan batin tampak Allahnya. Nah, pandangan zahir nampak alamnya, pandangan batin tampak Allahnya. Bukankah yang zahir menunjukkan yang batin? Kalaulah yang zahir ini menunjukkan yang batin, menyatakan yang batin, itu sebenarnya yang batin itulah yang zahir, yang batin itulah yang nyata. Nah, kalau yang batin itu yang zahir, yang batin itu yang nyata, maka dikatakan segala yang zahir dan segala yang nyata itulah bentuk rupa nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Jadi dalam pandangan Bapak Ibu hanya dua saja dalam pemahamannya. Namun hakikat yang dipahami dari dua pemahaman ini, hakikat orangnya satu juga Bapak Ibu. Maksud Ustadz, zat dengan sifat. Zat dengan sifat, penyebutannya dua. Penyampaian kajinya dua. Ada zat, ada sifat. Padahal dia itu satu saja Bapak Ibu. Nah, sebelum adanya sifat, yang ada itu hanya zat. Ya, kalau zat yang ada semata-mata, lalu sifat ini terbitnya dari mana? Munculnya dari mana? Mencuratnya dari mana dia ini? Lihat tuh mencurat. Kapan cuy dari mana? Tuh dia tuh. Ya, Arab bab saya kan nyampen itu. Sifat itu terbitnya, ya, asalnya itu dari zat. Itu yang dikiaskan oleh orang-orang arifin, bahwa yang ada ini berasal daripada tiada. Ya, yang ada ini berasal daripada tiada. Kita ini ada di dalam tiada. Itu maksudnya. Sifat itu ada di dalam zat. Nah, sifat itu ada di dalam zat. Berarti yang ada sebenar-benar ada itu ayat zat. Siapa zat? Zat itulah yang disebut namanya dengan Allah. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Allah itu nama bagi zat. Zat itu maknanya dirinya. Mana dirinya yang sebenar-benarnya? Itu nggak bisa disebut kosong di dalam ketiadaan itu. Tiada dalam kehampaan itu. Artinya dirinya. Karena tidak bisa disebut, dinamailah dia itu Allah.
tak bisa diutarakan, tak bisa dikaji, maka dinamailah dia dengan Allah. Siapa yang menamai dirinya dengan Allah? Allah itu sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan akulah sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata itu. Dia yang tunggal semata-mata itu. Lalu bagaimana dirinya bisa dikenal? Bagaimana dirinya itu bisa disebut, dipahami? Maka ketika itulah dia menzohirkan dirinya. Dia menampakkan dirinya. Dia mewujudkan dirinya. Dia menyatakan dirinya. Bahasa tauhidnya, disitulah dia mentajalikan dirinya. Jadi kalau payah Bapak Ibu memahami ya pancaran dirinya, kenyataan dirinya, gunakan bahasa bakunya. Bahasa bakunya itu tajalinya. Nah, dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya, disitulah Allah itu sudah bersifat. Nah, maksudnya tuh zat itu sudah bersifat dia. Kenapa zat itu sudah bersifat? Karena dia sudah wujud, dia telah nyata. Nah, ketika dia telah wujud, dia telah nyata, di situ dia telah bersifat. Ketika dia telah bersifat, disitulah kita bisa meneruskan dirinya. Disitulah kita bisa memahami keadaan dirinya yang sebenar-benarnya. Maka diambil kesimpulan-kesimpulannya. Untuk melihat zat, lihat kepada sifat. Nah, untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, itikadkan ke dalam hati, sifat ini yang sebenar-benarnya zat. Nah, sifat ini yang sebenar-benarnya zat itu. Ya. Nah sekarang, kalau kita beri nama zat dengan sifat, sifat itu yang bernama Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Jangan salah Bapak Ibu memahaminya. Sifat itu yang bernama dengan Muhammad, zat itu yang bernama dengan Allah. Nah, jadi dalam pemahamannya, untuk mengenal Allah, kenali Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatlah Muhammad. Untuk berjumpa Allah, lihatlah Muhammad. Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, itikad karena mati, Muhammad itulah sebenar-benarnya rupa wajah Allah itu sendiri. Kalau sudah paham Bapak Ibu menggunakan bahasa zat dengan sifat, Allah dengan Muhammad, mudah bagi Bapak Ibu mengambil pemahamannya kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu jangan Bapak Ibu keliru memahaminya. Dua wujud menjadi satu wujud. Dua titik terpatri menjadi satu titik. Bukan begitu maknanya. Walaupun ada bahasa seperti itu, tapi pahami di balik kalimat itu, bahwa di balik kalimat itu untuk menjelaskan bahwa zat itu saja yang ada semata-mata. Allah sajalah yang wujud semata-mata. Nah, namun untuk membukakan pahamnya, maka dihantarkanlah kaji zat dengan sifat, Allah dengan Muhammad. Untuk memandang zat, pandang kepada sifat. Untuk memandang Allah, pandanglah kepada Muhammad. Karena sifat itulah kenyataan zat, Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Siapa yang sudah mengenal Muhammad, dah kenal Allah tu dah. Siapa yang berjumpa Muhammad, dah berjumpa Allah tu. Siapa yang telah bertatap wajah dengan Muhammad, sudah sama bertatap wajah dengan Allah. Apa sebabnya? Karena Muhammad itu adalah rupa Allah. Muhammad itu adalah kenyataan Allah. Muhammad itu adalah bahagian daripada diri yang maha suci. Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, aku jadikan dirimu hei Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku. Muhammad itu bahagian daripada diri yang maha suci. Muhammad ini bahagian daripada diri Tuhan. Maka tidak berpisahlah Allah dengan Muhammad itu. Dalam menghantarkannya saja, dua bahasanya, ada Allah dan Muhammad, hakikatnya satu. Kalau satu, bagaimana kita cara
memahami kalau memang satu. Nah, cara memahaminya, Muhammad itu zohirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Atau Muhammad itu ya tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Itu ya. Itu cara memahaminya. Atau Muhammad itu sifatnya Allah dan Allah itu zatnya Muhammad. Cara memahaminya. Sehingga pandangan kita itu hanya satu saja. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Nah, bahwa yang namanya Muhammad itu banyak bentuk dan rupanya. Kenapa Muhammad itu banyak bentuk dan rupanya? Karena Muhammad itu duduknya di makom sifat. Kalaulah Muhammad itu duduk jadi makom sifat, sifat itu benar-benar banyak bentuk, rupa, dan wajahnya. Mana yang Muhammad itu yang sebenarnya? Yang banyak bentuk, rupa, dan wajahnya. Yang dikatakan Muhammad itu Bapak Ibu, sekalian alam ini Muhammad namanya. Bukan Nabi Muhammad. Nah, segala sesuatu itu Muhammad namanya. Bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, apapun namanya, segala bentuk dan rupa, itu adalah diri Muhammad tuh. Itu memahaminya. Nah, sekarang, kalaulah sekalian alam, segala sesuatu adalah Muhammad, yang mana Allahnya? Yang Allah itu sudah menjadi rahasia daripada Muhammad. Allah itu sudah menjadi rahasia segala sesuatu. Allah itu sudah menjadi rahasia sekalian alam. Berarti tidak berpisah dia. Satu juga. Nah, contoh yang realnya, Muhammad itu sebenarnya adalah wayang. Allah itu adalah sebagai dalang. Nah, kita ini wayang-wayang semuanya. Nah, Allah itu adalah dalangnya. Berarti wayang itu boleh banyak. Wayang itu hanya boleh banyak. Sedangkan dalang itu cukup satu saja. Nah, mungkin Bapak Ibu yang asik, yang hobi, yang seru melihat wayang ya dengan dalangnya, mungkin seharian tuh Bapak Ibu enak kali melihat itu, ketawa-ketawa kita. Nah, ketika si dalang memainkan wayang kayak gini nih ya, dia ngomong dengan si A, ngomong dengan si B. Nah, ketika wayang A ngomong dengan wayang B, ya, secara zohir yang nampak itu adalah wayang nih ngomong nih. Secara zohir kan dimainkan tuh, orangnya kan nampak tuh bersembunyi atau berseronoknya di bawah meja tuh. Hakikatnya yang berkata pada wayang A dan yang ngomong pada wayang B itu, apakah wayang A B itu yang ngomong dan bicara atau dalangnya? Dalangnya, itu maksudnya. Itulah, kita ini wayang, Allah itu dalang. Kita ini hidup dihidupkan, kita ini bergerak digerakkan, kita ini ada diadahkan. Nah, maka sesungguhnya wujud yang dihidupkan itu sebenarnya dia tidak hidup. Wujud yang diadakan itu sebenarnya tidak pernah ada. Wujud yang digerakkan itu sebenarnya tidak bergerak. Namanya digerakkan. Kalau nggak digerakkan, bisa tidak bergerak? Enggak. Namanya aja dihidupkan. Kalau nggak dihidupkan, enggak hidup. Maka yang dihidupkan, yang digerakkan, yang diwujudkan, itu wayang namanya. Yang menghidupkan, yang menggerakkan, itu adalah dalang. Itu Allah tuh. Disinilah dipahami bahwa apa yang diperbuat oleh wayang itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan dalang. Apa yang diperbuat oleh wayang itulah kenyataan perbuatan dalang. Apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menjadikan dirimu, dan apa-apa yang kamu perbuat. Apa-apa yang kamu perbuat itu nyatanya perbuatan aku, kata Allah. Bisa nak kita menyadari dan memahaminya itu? Kadang kita ini bicaranya oke, ya. Tapi apa yang kita bicarakan, pahamnya belum oke lagi di dalam ini. Kita bisa menyampaikannya, tapi apa yang kita sampaikan, kita tidak sadar, masih kita juga yang berkata itu. Belum sadar kita ini. Kita juga yang mengatakan kita ini yang bergerak, yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Kita juga merasa kita ini yang berdiri, yang bergerak. Nah, maka kesadaran itulah bentuk anugerah Allah. Tidak bisa dia menurut akal kita ini. Ya. Tidak bisa dihafal-hafal anugerah Allah itu, Bapak Ibu. Ya. Dia langsung Allah tanam di dalam hati kita ini. Ini yang Allah katakan, "Famay yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah beri dia hidayah dan petunjuk, Allah beri di anugerah, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mendapatkan anugerah hidayah dan petunjuk itu. Dialah sebenar-benarnya orang pilihan yang aku pilih untuk bisa paham dan mengerti siapa akan dirinya. Bahwa sesungguhnya dirinya itu tiada lain adalah nyatanya aku. Aku yang dirinya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Disitulah letaknya Allah itu bertajalli. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun bentuknya, apapun wujudnya, maka pahamilah segala bentuk dan rupa, segala yang wujud itu adalah bentuk lain daripada rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena dia yang ada semata-mata. Orang yang ahlul kasab, yang telah terbuka tirai akan kewujudan diri Allah itu. Disitulah dia memandang Allah itu, baik pada diri maupun di luar diri. Di luar diri adalah dirinya, pada diri sendiri juga dirinya. Maka disebutlah dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada diriku. Karena aku yang sebenar-benarnya yang dikatakan si akmal diri itu. Kesempurnaan diri. Itu bahasanya si akmal diri. Sejati diri, diri yang sebenar-benarnya, diri yang mutlak, ya dia. Dialah yang kidam itu, dialah yang qiyamu binafsi itu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah memahami ini, hanya dia satu-satunya, dialah diri yang sebenar diri. Pada saat itu Bapak Ibu, memang tak ada lagi. Pada saat itu diri Bapak Ibu udah hapus. Pada saat itu diri Bapak Ibu udah mati. Pada saat itu diri Bapak itu udah karam dan dah fana. Jadi kalau dikatakan berapa kali kita nih melihat Allah seumur hidup kita. Kita melihat Allah seumur hidup kita ini hanya sekali saja. Bukan berkali-kali, bukan acap kali. Siapa yang berkali-kali melihat Allah sirik hukumnya? Siapa yang melihat Allah setiap harinya sirik hukumnya? Karena ada yang melihat, ada yang dilihat. Padahal yang melihat dengan dilihat satu juga dirinya. Berarti kita melihat Allah itu, kalau digunakan bahasa melihat Allah itu hanya sekali saja seumur hidup. Apa sebabnya sekali seumur hidup? Pada saat kita melihat dan menyaksikannya, ketika itulah diri kita itu fana. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya? Mengenal itu maksudnya siapa yang sudah berjumpa. Berjumpa itu maksudnya siapa yang sudah menyaksikannya. Itu maksud siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya. Ketika itulah dirinya itu fana. Pada saat dirinya fana, inilah makna daripada baqo itu. Tidak ada yang lain lagi, itu hanya Allah. Kapan sekalinya Bapak Ibu melihat Allah tuh? Kapan sekalinya Bapak Ibu tuh melihat Allah? Sekalinya Bapak Ibu melihat Allah itu ketika Bapak Ibu sudah mengenal akan diri kita ini yang sesungguhnya.
bahwa diri kita ini sesungguhnya nggak pernah ada. Yang ada tuh hanya Allah. Kalau Allah yang ada, diri kita nggak pernah ada. Ketika kita paham bahwa Allah yang ada, kita tidak ada, ketika itulah sebenarnya kita melihat Allah itu, sekali itu. Habis itu ada melihat lagi. Kenapa tidak melihat? Karena kita tidak ada kan? Kalau kita tidak ada, kita ini tidak melihat, kita ini tidak mendengar, kita ini tidak berkata, tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak berkehendak, dan tidak hidup. Kalau tidak hidup, apa artinya itu? Mati. Kalau tidak melihat dan tidak mendengar, buta tuli. Kalau tidak berkata, bisu. Kalaulah kita ini tiada, siapa yang ada tuh? Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, siapa yang hidup? Allah. Kalau Allah yang hidup, siapa yang melihat, mendengar, dan berkata, berkuasa, berkehendak, dan mengetahui itu? Itulah Allah. Itu yang mesti dipahami. Jangan bimbang, jangan ragu Bapak Ibu. Ini yang ilmu yang hak itu. Orang bilang ini ilmu namanya ilmu rahasia nih, ilmu babisik-bisik nih. Ini ilmu satu mata nih, baru jadi mata-mata dia nanti. Ilmu yang tersembunyi itu dia. Kalau kita sudah mengerti dan memahami, hanya dia yang ada, hanya dia yang wujud semata-mata, kita tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dia akan datang. Maka barulah sempurna pengenalan kita itu kepada Allah. Jadi sempurnanya pengenalan diri kepada Allah itu tidak terlihat lagi diri. Itu maksudnya tuh diantarkan dengan bahasa, tak nampak lagi diri kita ini. Kalau bahasa yang agak tajamnya, tak nampak sama Allah diri Bapak Ibu itu yang ada lagi berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk itu ternampak. Itu yang disebut namanya keputusan kaji itu pada iman. Iman itu benar-benar sudah menyaksikan Allah pada segala yang ada, segala yang wujud, baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Itu yang keputusan kaji. Bukan pada parang. Ya, lading, tahu lading? Lading bahasa ustadznya. Ya, bukan dicobakan ke tangan. Ya, kalau memang putih kaji namanya Bapak Ibu buat dicatuk dia. Luka nak, kalau luka tuh belum putus gaji, itu bukan seperti itu maksudnya. Itu kalau ke situ arahnya disebut namanya ma'rifat ghaibiyah namanya. Ma'rifat ghaibiyah, ma'rifat itu dua saja. Ada ma'rifat ghaibiyah, ada ma'rifat rububiyah. Kalau ma'rifat ghaibiyah itu ya, di parang tangannya nggak putus, dia nggak luka dia. Dia bisa berjalan di atas air tuh. Itu namanya ghaibiyah. Kalau itu yang kita cari, makin jauh kita daripada Tuhan. Ya, makin jauh kita daripada Allah. Jauh daripada surganya, dekat dengan nerakanya. Jauh dari rahmat kasih sayangnya, dekat dengan kemurkaannya. Mencari yang aneh-aneh, itu yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh. Kita bisa, orang tak bisa. Kita bisa berjalan di atas air, orang tak bisa. Kalau kita pandai berjalan di atas air, maka lebih pintar lagi ikan yang berjalan di atas air itu. Kita bisa terbang. Ya, burung lebih pintar lagi. Lebih pintar dia terbang daripada kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada seseorang yang aneh-aneh dia, jangan Bapak Ibu aneh melihat dia. Jangan aneh melihat dia. Yang aneh itu Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu yang aneh itu. Ya, yang aneh itu Allah. Apa maksudnya yang aneh itu Allah? Lihat. Kalau Bapak Ibu ya mau belanja, atau kalau Bapak mana yang ahli hisab, ya, ahli hisab nih. Karena ahli hisab nih kata ulama, ahli hisab nih jangan marah sama Ustaz ya Bapak-Bapak ya. Kata orang tak perokok, ya, ahli hisab itu qoribun minan nar. Apa artinya itu qoribun minan nar?
Oh, dekat dengan api nerakanya. Dekat dengan api. Tentu ya benar Bapak Ibu. Orang merokok tuh dekat dengan api. Kalau tak dekat dengan api, tak hidup rokoknya. Cuma orang tak paham dikatakannya dekat dengan api neraka. Asal dibilang api itu pasti ada nerakanya itu. Jadi orang merokok tuh dekat dengan nar, bukan api neraka. Nar itu api itu. Kalau dia tidak dekat dengan api, tak hidup rokoknya itu. Ya. Ustaz bukan membantu Bapak Ibu. Bukan memberikan apa namanya dukungan, tidak. Nggak apa-apa merokok tuh sampai batu-batu. Nanti udah batu, udah keluar darah, barulah berhenti aku. Ya. Rokok itu kan merusak tuh. Yang merusak tuh rokok yang dapat. Rokok yang dibeli nggak rusak dia. Jadi kita mesti memahami ya yang sebenarnya ini. Ya. Nah, bagaimana kita ya mampu ya memandang Allah itu benar-benar wujud dan yang nyata itu yang sebenar-benarnya. Sehingga kita nggak tertipu Bapak Ibu dari segala bentuk dan rupa itu. Ini yang mesti kita pahami, ini yang mesti kita sadari itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah menyadari yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, insya Allah, ya, kita ini benar-benar menjadi orang yang sami'na wa ata'na itu. Dia akan nampak pada kehidupan sehari-hari, nampak ketakwaannya, nampak kepatuhannya. Itu maksudnya. Tidak ada orang yang marifat, orang yang telah kasab itu kehidupannya itu penuh dengan dosa dan maksiat. Enggak. Sebenarnya orang marifat yang kenal Allah itu makin nampak ketakwaannya, makin nampak kepatuhannya. Bukan semakin liar dia. Ya. Tapi benar-benar nampak ketatan kepatuhannya itu. Maka disinilah kita belajar memahaminya. Bagaimana kita ini benar-benar mampu mematikan diri kita, sehingga ketika diri kita mati, maka nampaklah yang hidup yang sebenar-benarnya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang memahami namanya fana, memahami namanya mati, ya, kalau ingin juga Bapak Ibu berhenti jadi orang, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu lantaro tidak mampu melihat, ya, tidak mampu memandang, tidak mampu menyaksikan. Rabbakum, Rabbmu, Tuhanmu. Jadi sesungguhnya kita ini tidak pernah mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah. Hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat Allah Bapak Ibu. Orang hidup tidak bisa melihat Allah. Orang yang mati yang bisa melihat Allah. Kalau orang yang mati yang melihat Allah, mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Apakah mati secara zohir atau mati secara batin? Ini mesti dipahami. Kalau mati secara zohir, itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, kalaulah mati secara zohir yang Bapak Ibu pahami, berpisahnya ruh dengan jasad, maka Bapak Ibu belum dikatakan selamat. Itu yang dikatakan buta itu. Apa kata Allah? Dalam surat Bani Israel ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia akan buta di akhirat. Dialah orang yang tersesat. Jadi orang yang buta di dunia itu bukan butanya mata zohirnya ini, bukan buta mata yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatinya yang ada di dalam dada. Makanya dikatakan Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur.
Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Nah, kalau itu yang dikatakan berjumpa Allah itu mati secara zahir, maka kita dikatakan buta. Jadi maknanya ayat itu, man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, itu maknanya barang siapa yang buta di dunia, buta di akhirat, itu maksudnya siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka itulah sebenar-benarnya orang yang buta di akhirat itu. Buta mata hati itu maksudnya siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak berlikok dengan Allah, orang yang tidak menyaksikan Allah, orang yang tidak bertatap wajah dengan Allah di waktu hidup di dunia ini pada diri sendiri, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasul yang sebenar-benarnya mati, sesungguhnya kamu tidak bisa melihat Tuhanmu sehingga kamu mati. Mati yang dimaksud oleh Rasul itu bukan mati secara zahir, akan tetapi mati secara batin. Mati secara batin, apa kata Rasul? Nih, mutu qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya Bapak Ibu, matikan diri sebelum ajal. Matikan diri sebelum Israel datang. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Maknanya itu, matikan diri di waktu hidup. Apa hakikat makna dari semua kata-kata Ustadz itu? Makna yang sebenar-benarnya mati sebelum ajal datang, mati sebelum habisnya usia umur, matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Ini mati yang dimaksud. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan merasa dirimu itu yang bersifat. Itu maknanya. Dia masih bisa memandang, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa berkata, dia masih bisa bergerak dan berjalan. Akan tetapi yang mati itu kesadaran dirinya yang mati. Kesadaran diri yang mati itu maksudnya paham dia sepaham-pahamnya, mengerti dia semengerti-mengertinya bahwa dirinya itu tiada wujud sejak dahulu, sekarang dan akan datang. Bahwa diri Bapak Ibu itu sejak dahulunya, sejak sekarangnya, dan yang akan datangnya tidak pernah ada sama sekali. Sifat kita juga begitu. Sifat daripada yang wujud itu, yang memandang, yang mendengar, yang berkata, juga tidak pernah ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ketika kesadaran kita telah mati, maka pada saat itulah hidup kesadaran Tuhan pada diri. Nah, ini kesadaran Tuhan yang hidup. Apa maksud kesadaran Tuhan yang hidup? Tuhan yang sadar bahwa Tuhan itu aku yang Tuhan itu namaku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Illa ana. Yang wujud dan nyata itu aku. Jadi Tuhan yang sadar dengan dirinya bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi tidak lagi disebut kesadaran kita. Yang disebut itu kesadaran Tuhan. Nah, kesadaran Tuhan itu maksudnya Tuhanlah yang
wujud dan Tuhanlah yang bersifat. Apa maksudnya Tuhan yang wujud dan Tuhan yang bersifat? Dialah yang benar-benar sama tuh. Dia yang sebenar-benarnya basar, dia yang sebenar-benarnya kalam, dia yang sebenar-benarnya berilmu, dia yang sebenar-benarnya kudrat, dia yang sebenar-benarnya iradat, dia yang sebenar-benarnya hayat itu. Sadar kita itu bahwa dia yang mendengar, dia yang melihat, dia berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, dia berkehendak, dan dia yang hidup. Tidak ada siapa-siapa di situ, Bapak Ibu. Kalau dia yang wujud, maka selain dia ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada selain dia, Bapak Ibu, ya. Lalu alam diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Kalau dia memang yang wujud nih. Untuk memudahkan pahamnya, Ustadz bawa dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, cara membacanya apa namanya itu? Satu tarki, satu tanazul. Dua ulamanya berbeda nih, Tauhid Rubani. Ibu, dukung yang tanazul atau yang tarki? Kalau tarki, Khalifah. Kalau tanazul, Pak Mardianto. Pilih yang mana? Pak Mardianto atau Pak Khalifah? Pilih pendapatnya, bukan pilih orangnya. Dia ada pedang bini nih masing-masing. Udah bercucu pula lagi. Tanyalah sama Khalifah kalau nak bercucu dia. Dia aja gayanya pelente kayak muda aja di sini. Jangan tertipu bawa ibu-ibu dengan Khalifah. Ada punya cucu tuh. Khalifah tetap mau marah sama Ustadz. Ini Ustadznya dimarahinya. Jadi yang benar itu adalah tanazul. Kita membaca dari atas ke bawah. Lihat cara membacanya dari atas ke bawah. Kalau Allah yang ada, ya. Pertanyaan Ustaz tadi, alam dan diri Bapak Ibu itu apa bagi diri Allah? Kan dia mau dijawab tuh. Kita turunkan dari atas ke bawah. Secara bahasa hakikat. Atau langsung makrifat aja supaya nak gampang ya. Lihat, kita turunkan dari atas ke bawah secara bahasa makrifat. Ya. Kalau Allah yang ada semata-mata, diri yang lain tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, ya. Maka siapa alam, siapa Bapak Ibu ini? Itulah yang disebut namanya Allah. Kalau gampang orang memahami bahasa Bapak Ibu, di alas bahasanya. Tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Hanya dia yang ada tuh. Kalau dia yang ada, maka dia yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, bahasa marifatnya ya Allah itu. Atau tiada lain Allah itu sendiri. Itu boleh gak turun bahasanya ke bawah. Jadi cara memahami ini Ustaz antarkan dengan bahasa kias lah. Biar nanti Bapak Ibu nggak gamang. Ya. Ini air panas. Ya. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah gelas. Air panas tadi masukkan ke gelas. Kemudian ditutup. Ditutup Bapak Ibu. Ketika air panas itu udah ditutup 5 menit, 10 menit, lalu buka tutupnya. Ketika dibuka tutupnya, apa yang nampak ditutup ini? Itu adalah uap. Uap yang nampak. Uap yang terlihat. Pertanyaan Ustadz untuk mengantarkan paham ini, ya. Secara pandangan zohir, ini pandang zohir dulu. Pertanyaan Ustaz, apakah uap ini air panas? Secara pandang zohir, apakah uap ini air panas? Bukan. Jadi, kalau bukan air panas, bagaimana cara menyebutnya? Kalau bukan air panas, bagaimana cara menyebutnya? Uap, sebutlah uap, air panas, katakanlah air panas. Itu cara memahaminya secara zohir. Ya kan?
Nah, sekarang kita pandang secara pandangan batin. Pandangan batin itu pandangan apa tuh? Pandangan hati. Nah, ini Ustaz jelaskan ini. Kalau batin itu pandangan hati. Kalau zahir pandangan mata zohir. Nah, mata zohir. Nah, dipandang lagi secara pandangan batin, apakah uap itu air panas? Iya atau tidak? Iya. Kenapa uap itu dikatakan air panas? Karena ia berasal daripada air panas. Nah, dibahasakan dengan bahasa kias. Nah, bahasa kias. Lihat bahasa kiasnya. Uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Oh, kan jale tuh. Uap itu bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Begitu cara mengalas bahasanya. Ya, alam ini bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan alam ini bukan Allah, namun akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka pandangan zohir tanpa apa? Pandangan zohir tanpa bukan air alam. Pandangan batin tanpa Allah. Pandangan zahir tanpa alam, pandangan batin tanpa Allah. Pandangan zahir nampak manusianya, pandangan batin tanpa Allahnya. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Bahwa sesungguhnya yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu yang dikatakan wujudullah, itu rupa diri Allah. Jadi kita kembali lagi ke bahasa marifat. Kalau Allah cuma satu-satunya yang ada, dia cuma yang wujud tunggal secara mutlak, maka diri Bapak Ibu alam ini itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ya. Dialah segala-galanya, dan segala-gala itulah nyatanya dirinya. Boleh juga Bapak Ibu gunakan bahasa dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk rupa lain daripada dirinya. Itu umaminya. Nah, yang kedua, alam dan diri Bapak Ibu ini kalau kita gunakan bahasa hakikat, maka disebut apa? Wujudullah. Lihat. Atau bahasa lainnya ainullah, atau bahasa lainnya hakikatul. Tuh dia tuh. Alam diri Bapak Ibu itu yang katakan wujud Allah. Alam dan diri Bapak Ibu itu yang sebut nyatanya Allah. Alam dan diri Bapak Ibu itu sebenarnya hakikat diri Allah itu. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Itu bahasa hakikat namanya. Nah, kemudian kita gunakan bahasa torikat. Bahasa torikat, alam dan diri Bapak Ibu disebut apa? Cermin Allah. Kalau bahasa Arabnya mir'atillah, cermin Allah. Apa maksudnya alam dan diri kita ini cermin Allah? Maksudnya bahwa diri Bapak Ibu itu cermin untuk memandang nyatanya wujud daripada diri Allah itu. Jadi cermin Allah itu maksudnya diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang nyatanya rupa wujud diri Allah. Disitulah Allah menjelaskan mana yang dikatakan cermin Allah itu. Itu yang disebut namanya dengan Adam, bukan Adem. Kalau Adem tambah sarinya, tubik sariawan tuh. Makanya Allah katakan wa khalaqo Adam ka suratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan bentuk rupa dirinya. Maknanya Adam itu rupa diriku.
Maknanya Adam tuh aku tuh yang Adam tuh. Disitulah rahasianya. Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka siapa Adam? Adam itu adalah rupa diriku, aku yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain lagi. Disitulah dikatakan gelar daripada Adam itu siapa? Gelarnya Sultan Mudo. Mana ada Adam itu gelarnya Sultan Mudo? Tidak ada. Malah buku sejarah baca tidak ada Sultan Mudo atau Sidi. Tidak ada. Khalifatullah gelarnya, bukan Sultan Mudo. Khalifatullah. Khalifah. Khalifah itu siapa yang khalifah itu yang Allah tuh. Itu disebut namanya Khalifatullah. Adam tuh bergelar Khalifatullah. Dialah cermin ya daripada rupa dirinya sendiri. Itu guna bahasa tarekat namanya. Kalau kita gunakan bahasa syariat, lihat syariat. Siapa hamba itu, Adam itu disebut hamba Allah. Itu di bahasanya Bapak Ibu. Jadi bahasa syariatnya Adam di Bapak Ibu itu disebut namanya hamba Allah. Kalau alam disebut apa namanya? Kalau alam disebut apa namanya? Dalam bahasa syariat, kalau alam cermin Allah juga lagi. Tapi terikat tadi itu. Kalau dalam bahasa syariat, alam ini disebut apa? Makhluk Allah, ciptaan Allah, atau sesuatu. Itu Bapak Ibu. Jadi menempatkan bahasa itu pada ilmunya. Memakaikan bahasa itu pada tempat ilmu yang sebenarnya. Kesempurnaan daripada ciptaan Allah, makhluk Allah atau sesuatu disebutlah namanya dengan hamba Allah. Hamba Allah itulah yang disempurnakan, sebutannya dengan insan itu. Insan. Siapa insan itu? Khalaqal insan ala suratir rahman. Ini dia jawabannya. Khalaqal insan ala surati rahman. Dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ya Allah Bapak Ibu. Ini kita memandang secara tanazul. Memandangnya dari pucuk sampai ke bawah. Ya, sebutannya itu berbeda-beda sesuai dengan makom ilmunya. Kalau di ilmu ma'rifat tiada lain Allah, Allah dah sudah. Kenapa tiada lain Allah dan Allah itulah? Karena memang Dia yang ada semata-mata, enggak ada yang lain. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu wahdatul wujud. Dirinya itu wahdatul wujud. Dirinya itu ya diri yang satu-satunya yang ada, enggak ada yang lain lagi. Yang wahdatul wujud ahad, kul huwallahu ahad. Ahad itu dia. Katakanlah aku huwallahu ahad. Katakanlah aku yang satu-satunya, nggak ada yang lain daripada dirinya itu. Namun ketika sudah sempurna bahasa Tuhan, ya, yang sebenarnya dalam bahasa ma'rifat ini sembunyikan. Ini bahasanya, sembunyikan atau rahasiakanlah diri Allah itu pada sebutannya hamba. Makanya disebut hamba Allah. Maknanya hamba itu yang Allah. Hamba itu yang Allah. Pernah Bapak Ibu mendengarkan bahasa film-film kerajaan? Hamba Tuhan. Apa maksudnya itu? Ya aku Tuhan, saya Tuhan. Itu dia maksudnya. Hamba itu yang Allah. Kenapa hamba itu yang Allah? Karena Allah cuma satu-satunya yang ada. Maka disembunyikan diri Allah itu pada hamba. Yang disebut namanya insan. Jadi kalau disembunyikan, kalau dirahasiakan diri Allah itu pada insan, itu maksudnya insan jangan dikatakan Allah, Allah jangan disebut
Nah, maka dalam kesempurnaan pemahamannya, Allah katakan Allah, insan katakanlah insan. Allah tak pernah menjadi insan, insan juga tidak pernah menjadi Allah. Itu mengambil pahamnya tuh. Walaupun sebenarnya Allah dengan insan itu adalah satu. Penyebutannya saja dua, tapi orangnya cuma satu saja di situ. Bukti satu bahwa insan itu adalah tiada lain Allah. Apa kata Allah itu? Bahwa insan itu adalah Allah. Apa kata Allah? Al-insanu nafsi wa ana insan itu diriku dan akulah sebenarnya dirinya itu. Yang kedua, al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Barulah sempurna ucapan Tuhan tuh. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku. Yang ngomong siapa tuh? Insan yang ngomong atau Allah tuh? Allah tuh yang ada. Allah tuh diriku dan akulah sebenar-benarnya diri daripada wujudnya insan itu. Itu maksudnya tuh. Bahasa sempurnanya, akulah yang insan itu aku. Nah, tuh. Itu sempurna Bapak Ibu. Makanya janganlah dipahami bahwa insan itu diri kita. Pahamilah sebenar-benarnya insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud rupa Allah itu. Kalaulah insan itu adalah kesempurnaan memandang nyatanya wujud rupa diri Allah, maka disebutlah namanya insan itu sebagai insan kamil, kamil mukamil. Kamil mukamil itu apa tuh? Insan paripurna bahasa orang sekarang. Insan paripurna, nyatanya Tuhan itu dah. Lalu bagaimana kesadaran itu bisa duduk di dalam kolbu kita? Bagaimana pemahaman itu benar-benar sampai kepada diri kita? Ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul. Apabila kita ini masih dijajah hati kita oleh dunia, masih dipermainkan oleh akal fikir, maka selama itu kita itu akan pernah bisa mengenal Allah itu. Tapi apabila hati kita dah sunyi, hati kita telah kosong daripada dunia, tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah itu, maka ketika itulah benar-benar wujud dan nyatalah Tuhan itu. Disinilah Nabi menguraikan, matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Yang mana yang dimatikan? Tentu yang dimatikan wujud dan Sekarang kita uraikan secara terperinci. Mana yang diri insan itu? Mana bahagiannya? Nah, lihat. Tubuh, hati, ruh. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Nah, pertama lihat. Matikan tubuh kita ini. Hancurkan tubuh kita, matikan tubuh kita, maka nyatakan hati. Hancurkan tubuh, matikan tubuh, nyatakan hati. Itu maksudnya. Maksudnya lagi ambil pahamnya. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan perbuatan hati. Ya, apa yang diperbuat oleh tubuh ini sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Ketika tangan mengambil, kaki melangkah, yang menuntun tangan mengambil, kaki melangkah itu, apakah tangan yang menuntun tangan itu sendiri? Atau hati yang menuntun tangan itu? Hati yang menuntun tangan. Wah. Bukan kaki yang mengarahkan langkahnya, tapi hati yang mengarahkan langkah kakinya. Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh tubuh, itu nyatanya perbuatan hati, itu mandangnya. Itulah maknanya fanakan. Itu maknanya hancurkan, matikan.
Matikan kesadaran tubuh ini, jangan tubuh ini merasa yang berbuat. Nah, itu maksudnya kesadaran tuh. Kalau udah mati kesadaran tubuh yang berbuat, maka nyatakanlah yang sadar yang berbuat sebenar-benarnya itu pada tubuh itu adalah hati. Nah, inilah kata orang tua kita. Bukan orang muda, orang tua. Apa kata orang tua kita? Cobalah kalau dapat pahamnya. Apa tuh Bu Lina? Ibu Lina kan orang tua atau orang muda nih? Orang muda. Nah, ini kata orang tua Bu Lina. Apa kata orang tua Bu Lina? Hati-hati, bukan makan hati. Ada yang lain. Hati-hati, bukan makan hati. Kata orang tua kita, bapak-bapak. Bapak ada bapak-bapak sini? Ada. Apa kata orang tua kita, Pak Datuk? Tanyo ke hati ketek. Ya. Ada bahasa lain daripada itu. Hati nurani. Makna yang sebenarnya bukan tanyo ke hati ketek itu dah. Makna yang sebenarnya, ya, yang zahir menunjukkan yang batin. Tuh. Apa yang diperbuat oleh yang zahir, oleh tubuh ini, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Apa maknanya kalau diperdalam dia? Kalau hatinya bagus, nih lihat. Kalau hatinya bersih, maka ucapannya, ya, pandangannya tetap bersih, tampak baik itu. Tidak ada orang menggunakan istilah tapi salah. Saya nih, ucapan saya aja yang buruk nih, tapi hati saya baik. Mana ada seperti itu? Terbalik itu. Ucapan saya aja yang kotor nih, tapi hati saya baik. Salah memakai istilah itu. Karena apa yang diucap oleh mulut itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Yang benarnya, kalau hatinya bagus tentu bagus tubuhnya, bagus ucapannya, bagus pandangannya, bagus pendengarannya. Itulah yang katakan yang zahir menunjukkan yang batin. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau bapak ibu senang, bahagia dan gembira kayak Bu Siti ini, maka nampaklah wajah Bu Siti ini glowing. Glowing man. Kenapa hatinya berbunga-bunga? Ya. Kenapa azannya bukan jadi elang lagi? Pak azannya sudah menjadi burak. Sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Berdampinganlah burak di situ dengan kekasihnya. Tuh dia tuh. Baru sampai kepada Allah tuh. Tapi kalau hatinya berkacamuk, tahu Bu Siti berkacamuk? Pan yang lalek. Lalek itu pan yang hati itu bermasalah. Ya, berkecamuk bahasa ustaznya itu banyak masalahnya. Ya, belum selesai masalahnya, tiba pula masalah baru lagi. Ya kan? Lalu sampai ke Pekanbaru, kilo es tu ya baru tuh. Alam haruang-haruang tuh kawan waktu. Panik aku Tapi begitulah ustaz tuh. Ditampuang seluruh masalah. Kalau nak tertampuang tuh lapen saya boleh. Ya, lalu Nabi kopi sekali itu. Alam mengadu lo kawan tadi itu. Itu. Dewi galak pula. Paham enggak tuh? Jadi kalau kita bermasalah, ya, maka nampak pula di wajah ini apa? Manyun. Manyun itu apa tuh? Nampak bagalaunya manyun, hilang glowingnya, nak glowing ledo alam asam saja. Nampak kari itu kanian tuh 3 ada 5 kanian lah. Itulah menunjukkan yang batin itu, yang saya ini menunjukkan yang batin. Apa yang nampak pada tubuh sebenarnya menggambarkan perbuatan hati itu. Jadi karamkan tubuh ini, nampaklah hati yang berbuat. Yang kedua, ya, fanakan hati pada ruh. Fanakan hati pada ruh. Hancurkan hati itu. Ya, hancurkan hati itu. Ketika hati itu telah hancur, telah mati, telah fana, telah hapus, maka nyatakanlah ruh itu yang berbuat. Itu maksudnya
apa yang diperbuat oleh hati ini itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh itu. Apa yang diperbuat oleh hati ini itu nyatanya perbuatan ruh sebenar-benarnya. Itu maksudnya. Ada paham kita bahwa apa yang diperbuat oleh hati tadi itu nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenar-benarnya. Udah paham kita? Yang ketiga, fanahkan ruh, matikan ruh itu, ya, hapuskan ruh itu, nyatakanlah syirik. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan syirik. Siapa syirik itu? Syirik itu adalah Allah. Syirik itu adalah Allah. Proses ini yang disebut namanya tarki. Tarki namanya. Memandang dari bawah ke atas. Fanakan tubuh, nyatakan hati. Fanakan hati, nyatakan ruh. Fanakan ruh, nyatakan sir. Sir itu adalah Allah. Lalu kita tanazulkan dia. Tanazulkan. Ya. Nyatanya perbuatan sir yang bernama Allah itu, maka nyata benar-benar tampak pada perbuatan ruh. Itu apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan Allah tuh. Itu maminya tuh. Yang kedua, ya. Apa yang diperbuat ruh betul-betul nyata pada hati. Apa yang diperbuat ruh itu betul-betul nyata pada hati. Itu maksudnya perbuatan hati itu nyatanya perbuatan ruh. Tuh balik lagi tuh. Kemudian yang terakhir, apa yang diperbuat hati betul-betul nyata pada tubuh. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu nyatanya perbuatan hati. Itu disebut namanya tanazul. Lalu kita i'tiqad. Bagaimana cara i'tiqad? Yang tarki ditanazulkan, tanazulkan. Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan, pandang satu wujudnya. Ini cara memandang satu wujud. Apa yang diperbuat oleh tubuh, memandang, mendengar, berkata, melangkah, berjalan, berlari, duduk, diam, tidur, makan, semuanya itu sebenar-benarnya, ini i'tiqad, ini kesadaran itu. Apa yang diperbuat oleh tubuh tadi, melangkah, meraih, berjalan, duduk, memandang, mendengarnya, pahamilah, sadarilah, itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan Allah. Itu yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Barulah kita sadar bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya lagi. Tidak ada kekuatan. Tidak ada iradat lagi itu. Melainkan hanya Allah semata-mata. Itu dia maknanya. Maka nyatalah Allah itu, ya, pada insan ini. Ini tema. Makanya ketika ada nyata Allah itu pada insan, karena insan itu nyatanya Allah, disebutlah insan itu kamil kamil. Insan yang paripurna itu namanya. Kenapa disebut insan paripurna? Karena dialah yang disebut bahasa hakikatnya wujudul atau ainullah atau hakikatullah. Nyatanya memandang Allah. Kalaulah betul insan itu tempat memandang nyatanya Allah, apanya Allah yang terpandang pada insan nih? Apanya Allah yang terpandang pada insan? Bapak dulu, Khalifah dulu. Apanya Allah yang terpandang pada insan tuh? Udah diborong semuanya. Dan nggak apa-apa. Yang dipandang pada insan itu yang pertama zatnya. Yang kedua sifatnya. Yang ketiga asmanya. Yang keempat af'alnya. Ya.
Karena insan itu tempat memandang zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, maka disebut namanya wujudullah. Itu dia bahasanya. Atau ainullah. Atau hakikatullah. Itu maksudnya tuh. Kita rinci lagi. Balik lagi kepada Ibu Lia lagi. Temukakan paham. Kalaulah insan itu tempat memandang kesempurnaan zat Allah, kata Khalifah, bahwa zat Allah pada insan itu apa sebutannya pada insan, pada diri Bu Liani, apa sebutannya? Memandang zat Allah itu pada diri insan, diri Bu Lia itu apa namanya? Apa sebutannya pada diri Bu Lia, zat ini? Bu Siti bantu. Bu Gina. Bu Lina. Sir, itu dia sir. Maka zat Allah, zat bagi Allah, sir bagi insan. Sudah. Zat namanya bagi Allah, sir namanya bagi maka disebutlah manusia itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah atau rahasia zat. Yang kedua, sifat Allah, ya, sifat bagi Allah nih, bagi diri Bapak Ibu apa sebutannya? Ini ruh. Mendangnya ke sini Bapak Ibu. Kalau nak nampak ini semua Bapak Ibu ini ya butuh sange ini. Ruh. Ruh sebenarnya. Ruh itu sebutannya bagi insan dan bagi Allah sebutan ruh itu apa namanya? Sifat. Itu dia. Sifat bagi Allah, sifat bagi zat atau bagi Allah, ruh bagi insan. Itu maksudnya. Yang ketiga, asma Allah. Asma bagi Allah, pada insan disebut apa? Itu hati. Hati bagi insan Bapak Ibu, bagi Allah disebut apa? Asma. Ini dia. Yang terakhir, af'al Allah, ya, pada insan itu disebut apa? Tubuh. Tubuh bagi insan, bagi Allah apa? Af'al. Itu dia. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al, disebut namanya wujudullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah. Jadi pandangan orang kasab tidak memandang tubuhnya di situ. Ini cara melatih lagi. Pandang orang kasab itu memandang fi'il Allah. Pandang orang kasab itu memandang asma Allah. Pandang orang kasab itu memandang sifat Allah. Pandang kasab itu memandang zat Allah. Yang nampak itu af'al, yang nampak itu asma, yang nampak itu sifat, yang nampak itu zat. Kemana memandangnya? Kepada insan. Insan inilah tempat memandang zat, sifat, asma itu. Karena insan inilah yang katakan wujud Allah, rupa Allah, wajah Allah, hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu kalau digunakan bahasa hakikat apa namanya? Kenyataan Allah. Itu dia. Kenyataan Allah, wujud nyatanya di Allah itu. Itu udah fana tuh. Ketika dah fana, maka ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu melihat Allah. Sekali melihat Allah tuh pada saat dah fana. Berarti matinya kita itu pada saat kita sudah melihatnya. Pada saat kita sudah berjumpa itu sudah mati kita itu. Jadi sekali melihat Allah itu cuma seumur hidup. Pada saat kita mengenalnya, pada saat kita melihatnya, ketika itu matilah kesadaran diri kita, yang ada hanya kesadaran Allah. Ketika itu bahasanya tidak ada lagi melihat, tidak ada lagi bahasanya memandang, tidak ada lagi bahasanya menyaksikan, tidak ada lagi bahasanya bertatap wajah, tidak ada lagi bahasanya berjumpa, tidak ada lagi. Ya. Kenapa tidak ada lagi bahasa bertatap wajah, tidak ada lagi bahasa menyaksikan, tidak ada lagi bahasa berjumpa? Karena dia sudah nyata. Kalau kita masih melihat, tanda belum melihat tuh. Kalau kita ingin mengenal, tanda belum mengenal.
Karena orang yang sudah mengenal tidak ada lagi bahasa mengenal. Orang yang sudah melihat tidak ada lagi bahasa melihat. Apa yang mau dikenal, apa yang mau dilihat? Karena yang mengenal dengan yang dikenal dia satu-satunya. Kalau bahasa palubis, inya juonya tuh katanya. Tidak ada yang lain pada itu lagi, itu hanya dia itu. Disitulah orang yang telah sampai kepada makom Sidratul Muntaha, puncak kesadaran tertinggi, maka disitulah Nabi katakan, man arafallahu kala lisanahu. Ya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, ketika itu kelulah lidahnya. Itu maknanya. Diam yang dalam bagaimana? Diam yang di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang di dalam sadar yang bagaimana? Sadar dalam keimanan. Itu. Itu sempurna Bapak Ibu. Tidak ada lagi ucapan kata-kata lagi. Tidak ada sebutan lagi. Sudah terang, sudah nyata. Ya. Nah, kalau dibahasakan terang dan nyatanya Allah itu bagaimana? Nah, kalau digunakan bahasa kias, kalaulah diri kita ini nyata, lebih nyata Allah itu dibandingkan diri ini. Kalaulah alam itu nyata, lebih nyata Allah daripada alam itu. Kalau Allah lebih nyata daripada diri, Allah lebih nyata daripada alam. Itu artinya semua manusia mampu memandang melihatnya itu. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang dan melihat nyata dan terangnya Allah itu? Karena manusia itu terhijab dengan keakuan dirinya. Manusia itu terhijab dengan kesadaran dirinya. Dirinya yang merasa ada, dirinya merasa melihat. Dirinya merasa hidup. Itu yang hijab itu. Jadi kalau kita sudah terhijab dengan diri kita, kita yang sudah merasa ada, melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ketika itu kita tidak akan pernah sadar yang sebenar-benar ada itu hanya Allah. Tidak sadar kita itu. Nah, baru kita sadar, mesti keluar kita dari diri kita, bahasanya hendaklah kita mati. Orang yang matilah yang bisa melihat Allah. Mati itu maksudnya mati di dalam hidup atau mati secara batin atau hakikat. Nah, kalau mati secara hakikat bukan berpisah ruh dengan bukan berpisah. Dia masih bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berkata. Tapi mati secara hakikat itu walaupun melihat, tapi bukan dia yang merasa yang melihat. Walaupun masih mendengar, bukan dia yang merasa yang mendengar. Walaupun masih berkata, bukan dia yang merasa dia berkata. Yang berkata itu aku, kata Allah. Yang melihat itu aku, yang mendengar itu aku. Itu maksudnya itu. Ah, itulah mati namanya Bapak Ibu. Sudah bertemu bahasanya kalau dibahasakan. Bertemu pada satu wujud dalam satu rahasia. Satu wujud, satu dalam rahasia. Nih. Satu wujud, satu dalam rahasia sir. Pada diri. Diri apa tuh? Diri sendiri. Walaupun diri sendiri, kata Ustadz, diri sendiri bukanlah kenyataan wujud diri akan tetapi diri sendiri adalah kenyataan wujud diri diri Allah tuh. Maka Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Nah, lihat, jangan Bapak Ibu bingung menggunakan bahasa ini. Allah itulah yang katakan sejati diri. Allah itu yang disebut namanya se-akmal diri. Allah itu yang katakan diri sejati. Allah itu yang disebut namanya diri sebenar, diri yang sebenar-benar diri. Allah itu disebut namanya diri yang hakiki. Allah itu yang katakan namanya diri yang mutlak. Ini Bapak Ibu. Jadi diri yang mutlak, diri yang hakiki, sejati diri, diri sejati, seakmal diri, sebenar-benar diri, itu Allah. Sadari itu.
bahwa diri kita itu nyatanya diri Allah itu. Itu yang perlu disadari itu. Kalau kita tidak menyadari itu, tidak isbat, tidak itikad dia di dalam diri, mati Bapak Ibu membangkai dia. Mati Bapak Ibu membangkai, dimakan cacing tanah, lebur hancur dia. Nah, kenapa membangkai hancur lebur? Karena Bapak Ibu tidak mampu memandang bahwa diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah diri yang sejati. Cuma memahami diri kita ini berasal daripada tanah, bukan berasal daripada Allah. Dari tanah katanya, itu bahasanya salah itu. Nah, kalau dia hanya memahami dan bersandar dia pada tanah, karena dia berasal daripada tanah, kembali kepada tanah. Berbeda ucapannya dengan pahamnya. Ucapannya ketika ada orang meninggal dunia, apa ucapannya itu? Inna lillahi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya itu? Asal Allah, kembali kepada Allah. Ini ucapannya. Nah, tapi akal pikirnya mengatakan lain pula. Asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Ini hancur itu Bapak Ibu. Itu membelatung tuh. Ya, membusuk, membau dia. Jangan ditunggu 1 hari, 1 jam itu membau dah tuh dah. Ya, baunya lebih bau daripada bangkai hewan, bangkai binatang. Apa sebabnya baunya itu lebih busuk daripada bangkai hewan? Karena makanan kucing dimakannya, makan ayam diembatnya, makanan kambing disosonya, panganan harimau dikunyah-kunyahnya. Apa maksud Ustadz makanan ayam dimakannya itu? Apa makanan ayam? Beras, jagung. Dimakan oleh siapa tuh? Oleh manusia tuh. Makanan kucing apa? Ikan. Dimakan oleh manusia. Makanan kambing? Rumput, sayur dimakan oleh. Makanan rimau? Daging, dimakan juga oleh manusia. Makanya ketika manusia itu mati, matinya lebih bau daripada bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai kambing, bangkai harimau itu. Kenapa? Karena manusia ini disebut omnivora. Omnivora itu apa tuh Rani? Kau makan segala-galanya. Apa yang ada di laut tuh boleh makan, kecuali kapal selam. Ya tuh, karena tidak sanggup makannya juga tuh dah. Itu. Jadi itu busuk dia. Sekarang kita masuk ke dalam kajinya. Lihat, karena antara syariat dengan hakikat tidak pernah bertolak belakang. Ya, walaupun dia berbeda, namun dia seiring sejalan. Walaupun dia berbeda, namun dia seiring sejalan tuh dah. Lihat, kita lihat namanya rel kereta api. Kereta api apa namanya? Mana Pak Ardi? Pak apa? Kereta api namanya? Yus namanya Pak. Us. Terus sekali itu Ustaz seumur hidup lah tuh. Laju Bapak Ibu. Perjalanan 4 jam jadi 30 menit. Kalau sempat tabrakan langsung pindah alam Ustaz tuh. Langsung pindah alam tuh. Air kopi Ustaz letakkan jadi meja tuh. Sampai Ustaz ke Bogor, tidak ada tabayak Bapak Ibu. Tabayak tahu? Tabayak. Ayolah, terbayak tuh. Nggak tumpah di air tuh. Tetap tuh laju ya tuh. Jadi Ustaz bilang sama Daniel, kita kalau tabrakan pasti pindah alam nih Daniel itu Ustaz. Mudah-mudahan tidak lah Ustaz. Ingeknya si Pia. Pia tuh bininya ya Bu. Ingeknya Pia. Ustaz ada Ustaz ingek dekat apa? Karena Bu Pia di samping Ustaz. Makanya saya ingek. Itulah bahasanya. Jadi begitu kita memahaminya. Sekarang walaupun kita duduk pada makom tanah, tapi jangan bertahan di pada makom tanah itu selalu. Kita lihat ilmunya Bapak Ibu ya. Walaupun asal kita ini dari tanah, bahasa syariat, apa kata Allah? Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ciptakan kamu itu daripada turab, dari tanah. Turab itu di tanah. Makanya orang-orang Syiah itu kalau dia sholat ada turabnya tuh. Turab itu batu yang berasal dari tanah suci itu. Dia sujud di sajadah itu ada
gini bulat. Atau torop namanya. Ya. Walaupun asal kita tanah, namun jangan bertahan pada makom tanah selalu. Pahami di balik tanah itu, asal tanah itu adalah air. Itu dia maksudnya. Asal tanah itu air. Udah paham kita? Jangan bertahan di air. Asal air itu adalah angin. Jangan kita bertahan di angin. Pahamin di balik angin tuh. Asal angin adalah api. Jangan kita bertahan di api. Baca di balik api. Asal api daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau kita ada duduk di makam Nur Muhammad sebagai rahasia daripada Allah, maka ketika kita ditanam, ketika kita dikubur, ini utuh. Tidak hancur, tidak membusuk, harum, tidak menjadi jenglot dia. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah ini untuk menghancurkan, untuk membusukkan, untuk membelatungkan daripada jasadnya Nur Muhammad itu. Ya. Anbiya itu tuh Nur Muhammad, itu yang sebut namanya ya. Ruhul Kudus itu dia Nur Muhammad. Jadi siapa yang duduk pahamnya pada Nur Muhammad, maka jasadnya itu tidak hancur dia. Tidak membangkai, tidak membelatung, utuh bahkan harum. Tapi siapa yang tidak duduk pada makom Nur Muhammad, hanya memahami asalnya dari tanah, kembali kepada tanah, hancur itu dah. Padahal dikatakannya asal daripada Allah, kembali kepada Allah. Ini asalnya daripada Allah, yakin ya. Tapi kembali kepada Allah tak yakin dia. Kembalinya kepada tanah, hancur tuh. Nah. Aneh setingkat lagi Bapak Ibu. Jangan bertahan pada Nur Muhammad. Baca di balik Nur Muhammad itu adalah Allah. Nah, kalau kita sudah duduk pada makom Allah, maka dia lenyap. Dia hapus. 1 hari ditanam, hilang dia. 3 hari hilang, atau 1 minggu hilang. Atau ketika mau dimasukkan, lenyap di situ. Kenapa? Asalnya kosong, kembalinya kepada kosong. Nah, yang kosong itu yang bernama Allah. Asalnya Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Bahasa kiasnya, asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Bukan jadi hantu. Wah, apa sebabnya? Ya, asalnya Tuhan kembali kepada Tuhan, asalnya Tuhan tetap jadi Tuhan, karena diri Bapak Ibu ini adalah bahagian diri yang maha suci. Mantap tuh. Diri Bapak Ibu ini bahagian diri yang maha suci. Itu turun ke hakikat bahasanya. Diri Bapak Ibu ini bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian diri maha suci, bahagian daripada diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Makanya kalau Muhammad itu kita pecah ilmunya Bapak Ibu, diuraikan lagi Muhammad ini, pandanglah Muhammad ini, lihat, pandang Muhammad itu secara hakiki, dan pandang pula Muhammad itu secara majazi. Bagaimana memahami Muhammad secara majazi? Memahami Muhammad secara majazi, maka Muhammad yang majazi itulah nyata pada tubuh. Nyata pada tubuh. Mengalami proses mati. Nah, kalau yang majazi nampak pada tubuh, mati itu. Yang kedua, pahamilah Muhammad secara hakiki. Muhammad secara hakiki itulah Nur Muhammad yang nyata pada ruh. Itu dia. Jadi Muhammad yang majazi nampak pada tubuh, hancur dia. Muhammad yang hakiki tidak hancur.
nampak pada roh. Lalu bagaimana dia tidak hancur? Itu kembalikan lagi, satukan dia kembali. Supaya dia tidak hancur, dikembalikan dia kepada Muhammad yang hakiki. Bagaimana memulangkannya kepada Muhammad yang hakiki yang tubuh tadi? Inilah bahasa Ustaz tadi itu. Pandanglah asal Muhammad yang tubuh ini, asalnya daripada tanah, asal tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad itu daripada Allah. Tak hancur dia itu. Maka bahasakanlah dengan bahasa yang mantap di dalam hati. Hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad atau bertubuhkan Muhammad. Itu duduk di hakikat tuh. Nggak hancur itu. Kalau Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, tak hancur. Boleh kita berpaham Nur Muhammad, asal kita paham Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Boleh gunakan itu. Kalau kita pisahkan, boleh juga dudukkan di zat atau dudukkan di ma'rifat. Jangan bertubuhkan Muhammad. Jangan bertubuhkan Nur Muhammad, tapi bertubuhkan Allah lah Bapak Ibu. Karena Allah itulah diri yang sejati. Allah itulah diri yang seamal diri. Allah itu yang sejati diri. Bertubuhkan Allah lah itu. Kalau udah bertubuhkan Allah, insya Allah sudah selamat namanya. Dunia akhiratnya. Udah mati lah Bapak Ibu itu. Belum datang Israel lagi, kita udah nggak ada diri lagi itu. Hapus diri kita, apa yang mau ditanya? Diri yang nggak ada nggak mungkin ditanya. Ya. Kalau udah paham duduknya ada Allah, bagaimana malaikat akan bertanya kepada Allah? Tak mungkin malaikat interogasi Tuhan. Itulah. Ya, kalau nggak percaya, cobalah nanti. Mana yang duluan aja lah nanti itu. Ya. Bapak Ibu duluan, Ustaz belakang nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Atau Ustaz belakangan, Bapak Ibu duluan oke juga. Ibu Siti mana duluan tuh Bu? Ibu duluan atau sebelakangan atau sebelakangan Ibu duluan? Itu mesti pahaminya. Bertubuhkan Allah aja di situ lagi Bapak Ibu. Itu dah disadari namanya itu. Itu yang kesadaran Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya, tidak ada kata, tidak ada bahasa, ada sempurna itu Bapak Ibu. Ya, tapi jangan hanya sebatas pengetahuan. Beda tuh. Kalau hanya sekedar pengetahuan itu sebatas tahu saja, ya, sebatas tahu, ya, orang tahu, awak tahu dulu, tapi awak tidak mengimaninya, awak tidak meyakininya, hanya cukup di kata-kata, tidak bisa Bapak Ibu. Iman itu bukan di kata-kata, iman itu bukan dalam bentuk ucapan, iman itu dalam bentuk tasdik, tuh, itu yang kamil doang. Ya, emas betul-betul emas, berlian betul-betul berlian. Ya, tidak pernah emas menjadi ametasi itu. Ya, pernah emas betul-betul emas dia itu. Jangan bergeser itikot dan paham Bapak Ibu. Siapa yang bergeser itikotnya, siapa yang bergeser pahamnya, apa kata Allah? Hanya Allah katakan nih. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, siapa yang menolak, siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mau mengimani dan percaya bahwa aku ini wujudnya, aku ini dirinya, tidak yakin, tidak percaya dia, aku ini wujudnya, ditolaknya itu. Ditolaknya wujud Allah itu pada dirinya. Lalu dia tidak yakin pula berjumpa dengan Tuhan pada diri sendiri. Tak yakin dia berjumpa dengan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Fahabitat a'maluhum. Maka amalnya hancur, amalnya hapus, amalnya kosong. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat itu tidak ada lagi yang bisa diperhitungkan. Udah kosong, tidak bernilai lagi Bapak Ibu. Inilah kebenaran yang hak. Yang mesti kita pahami dan kita sadari bahwa diri kita
Sejak dahulu kala tidak pernah ada. Sekarang enggak pernah ada. Akan datang juga tidak pernah ada. Yang ada sejak dahulu kalanya Allah yang dahulu ada. Sekarang Allah juga akan datang, Allah juga itu. Atau mantap itikot tuh. Kalau tidak mantap itikot, inilah kita Bapak Ibu. Hancur kita nanti, membusuk kita nanti. Kan berbeda Bapak Ibu. Orang berilmu mati dengan orang tidak berilmu mati. Orang mengenal Allah mati dengan orang tidak mengenal Allah mati. Apakah sama matinya? Tidak sama. Yang satu mengenal Allah mati. Yang satu tidak mengenal Allah mati. Apakah sama nanti wujud matinya tadi itu? Tidak sama. Kalau busuk aja semuanya, tidak ada bedanya tuh. Membangkai semuanya tidak ada bedanya. Pasti beda dia. Nah, kalau orang sudah belajar tentang diri, belajar tentang Allah, pasti matinya berbeda dengan mati orang yang tidak mengenal Allah. Mati yang tidak pernah belajar tentang diri. Nah, yang satu membangkai, yang satu harum dia. Yang satu hancur, yang satu utuh dia. Itu memahami Bapak Ibu. Jadi yakin kita dengan ilmu kita. Ya. Yakin itu tidak bisa kata orang. Ini dalam hati ini ya. Tuh. Ya. Yakin itu bukan kata orang. Bukan kata si A, bukan kata si B. Pada diri sendiri. Itulah anugerah Allah Bapak Ibu. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, termasuk orang-orang pilihan, termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah, sehingga muncul kesadaran itu pada diri kita ini, bahwa diri kita ini wujud nyatanya diri Allah itu. Walaupun kita gunakan bahasa diri kita bukanlah nyatanya wujud diri kita, akan tetapi diri kita nyatanya wujud diri Allah. Aku yang Allah, Allah itu aku, tidak ada yang lain lagi selain daripada aku. Ah, itu udah fana, itu udah bako itu. Tinggal pembuktiannya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Masih ada anak kitanya yang merasa beramal di situ? Masih ada anak kitanya yang merasa berbuat di situ? Nah, kalau kitanya yang masih beramal dan berbuat, maka sama artinya kita telah menjadikan diri kita yang menjadi Tuhan di situ. Tapi orang yang sudah sadar dengan dirinya, tidak ada lagi kesadaran dirinya merasa diri yang beramal dan beribadah itu serta berbuat. Yang berbuat, yang beramal, beribadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla semata-mata. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabb, akulah Tuhanmu yang usolli itu. Yang sholat itu aku. Tidak ada yang lain di situ. Aku wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang hak, jalan yang lurus itu. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Nikmati aja lah lagi bahasanya kata Ustaz. Ya. Bahasa menikmati bukan kitanya menikmati, Allah yang menikmati perbuatan diri sendiri. Allah yang menjalani takdir dirinya sendiri. Allah yang asik dengan diri sendiri. Sampai-sampai kata asik pun tak dibilang lagi. Hening, diam saja. Kata-kata hening pun tidak diungkapkan lagi. Apalagi bahasanya tuh? Tidak ada bahasa lagi. Antok saya lagi. Tidak juga kata antok lagi tuh. Apa namanya lagi tuh? Paning aku. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah kemudahan dan kepahaman dalam memahami ilmu ini. Sekarang kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab atau muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.